Ya yang tadi dibilang itu, Mhm. namanya laki-laki perempuan nggak bisa disamain. Mhm. Dua-duanya juga punya jalan masing-masing, punya kodrat masing-masing. Jadi, maksudnya kita sebagai perempuan khususnya Aci sebagai perempuan nggak bisa menuntut untuk disamakan dengan laki-laki, Mhm mhm. merasa untuk menyaingi laki-laki, kayaknya, enggak. Oh, Karena itu. memang pada dasarnya berbeda, Iya gitu. iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Teh Aci apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kita sekarang berbincang dengan Teh Asri ya nama aslinya kan, Asri Masnya Indrian asli. heeh, Mhm. tapi, saya biasa panggil Teh Aci gitu, karena ini senior saya, heeh. Jadi dulu saya juga banyak terinspirasi oleh beliau dan alhamdulillah sekarang berkenan berbincang dengan saya gitu ya, Teh, ya. Oh, kirain sekarang tersesat nggak ya? Iya iya, tersesat tersesat ke jalan yang benar ya, Teh, ya. Oh, amin. Oke, sedikit, untuk pembuka lah, Teh Aci ini Mhm, sekarang, beliau adalah yang bekerja di LIPI, Teh, ya, bener ya? betul. Oke, bekerja di LIPI, kemudian banyak sekali paten dan publikasi ilmiahnya, luar biasa sekali saya baca profilnya itu. Wah, Tapi agar lebih jelas Teh, silakan langsung saja sambil menyapa rekan-rekan dan para sahabat untuk langsung memperkenalkan diri saja. Silakan Teh Aci. oke, selamat apa ya, selamat pagi, siang, sore, malam mungkin ya, Oke. biar semua yang dengar kapanpun merasa tersapa. Oke, Mhm, saya Astrid Riyati, biasanya teman-teman manggilnya Aci, dan mhm, saya juga terbiasa dipanggil Aci. mhm, Sekarang saya sebagai peneliti di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ditugaskan di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna, tepatnya di Subang. mhm. Iya, Oke. Jadi sekarang sudah tidak tinggal di Cianjur Teh, tinggal di Subang berarti ya sekarang ya? bolak-balik Bolak-balik masih masih Cianjur. ke Cianjur, Oke. iya, Ya, nomaden lah ke sana sini. siap. Saya sebenarnya agak grogi Teh nih. Karena Kenapa? karena kan saya pernah tahu lah Teh Aci sempet eksis di Heeh. dunia broadcast juga kan ya dulu ya? Iya, dulu sempat di radio, Betul. cukup lama juga. Mhm. Terus kan pensiunan radio nggak ya? Nah itu dia masalahnya gitu. Kalau saya kan belum pernah, tapi ya apa ya memberanikan diri lah bisa berbincang dengan Teh Aci ini. Nanti kalau ada Waduh, salah-salah dikoreksi aja Teh. malu. Kebetulan udah lama off-nya dari 2016, jadi Mhm, sedikit mhm. deg-degan juga ya pas dapat kesempatan buat, ikut di sini, bisa sharing di sini, kayaknya dari tadi siang udah deg-degan. Karena udah lama ya, udah lama nggak siaran, udah lama nggak, eee, ya ngomong-ngomong banyak di depan teman-teman atau juga ya kayak ada pendengarnya gitu, jadi sedikit deg-degan juga. Jadi kita Oke, sama. siap. Oke. Teh Aci, bisa diceritakan nggak Mhm. kira-kira buat inspirasi bagi teman-teman nih, ceritanya sampai ke LIPI itu gimana sih Teh? Dulu sebenarnya sih dulu itu nggak kepikiran ya untuk jadi peneliti, Mhm, karena kayak berat banget gitu ya jadi peneliti. mhm. Jadi dulu kan sempat di radio, Mhm, terus juga, dulu tuh ngambil, kuliahnya itu di keguruan tuh, di mhm. UPI ya, Oke. jurusannya, dulu ngambil pendidikan teknologi agroindustri. Mhm. Nah kemudian karena mengajar, Mmm, terus, jadi merasa jadi kalau dulu itu mungkin kita lebih banyak keguruannya banyak banget gitu ya, dan untuk Aci sendiri merasa, "Wah, kayaknya ilmu agroindustrinya kurang nih," gitu mhm, kan. Akhirnya memberanikan diri untuk melanjutkan sekolah, mhm, mhm. kemudian setelah melanjutkan sekolah, di situ mulai diperdalam lagi, kemudian dulu sempat ngajar sebenarnya. Dulu Mmm, kembali ke dunia pengajaran, kembali ke pendidikannya, cuman di sana ngerasa, "Oh kayaknya ada yang kurang deh," gitu ya. Karena mhm. ternyata untuk mengajar seseorang itu berat banget ya, dan di Iya situ iya iya iya. kayaknya ada rasa ingin kayaknya belum siap nih jadi pengajar, kayaknya harus lebih Mhm. mantep lagi, dan akhirnya muncullah di peneliti ini. Niat hati Oke. sih pengen lebih memperdalam apa yang ketahui gitu, pengen yang, kayaknya sharing sama orang itu kalau misalnya kitanya bener-bener paham itu jauh lebih enak gitu. Oke oke.
biar pengalamannya lebih banyak gitu. Itu di LIPI itu ngapain aja sih Teh? Di LIPI itu kalau Aci sebagai peneliti, di sini khususnya kalau di P2TTG Subang ini kita di teknologi pangan pasca panen. Jadi di sana tuh ada kegiatannya itu kayak bikin alat, terus juga kita ada pengolahan pangannya seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi Berarti kita banyak hubungan dengan pertanian berarti ya Teh ya? Yang Teh jadi Aci kita garap itu. lebih ke pemanfaatan hasil pertanian mungkin lebih ke situ. Cuman kalau untuk tugas pokok dari kantornya sih lebih ke apa namanya pembuatan alat segala macam. Cuman kan kita join ya. Biasanya di peneliti itu kita nggak sendirian, jadi kita harus bareng-bareng gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya bikin alat itu harus ada orang alatnya atau orang mesinnya. Terus juga ada kalau misalnya kita pengolahan pangan ada orang gizinya, ada orang pangannya. Terus juga semua kumpul jadi satu, kita jadi satu kelompok penelitian. Oh iya Yang iya. biar jadi satu. Jadi kita nggak main sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya bidang aku sendiri, tapi kita saling support di situ untuk jadi satu untuk mencapai satu tujuan yang pengen kita raih gitu. Oh, penelitiannya itu berarti outputnya bisa berupa produk atau berupa apa sih Teh kira-kira? Iya, biasanya hasil penelitian itu dia bisa produk atau juga sebuah desain. Nah, itu biasanya atau juga formulasi. Kalau misalnya kayak pangan itu, misalnya kalau tahun kemarin itu sempat dapat project untuk ngolahan jeli. Hanjeli? Kita hanjeli, biji hanjeli, yang biasanya itu dibikin bubur, itu kita bikin cookies. Cookiesnya berbahan hanjeli biar nggak pakai tepung ya. Kita pengennya karena kan kalau tepung di Indonesia kan agak susah ya gandumnya ya, makanya kita ganti pakai hanjeli. Terus karena kemarin sempet rame COVID itu kan, jadi kita tambah kelor tuh untuk biar bisa meningkatkan imun, diharapkannya seperti itu. Nah itu kan dapatnya formulasi gitu. Biasanya hasil dari racikan-racikan itu keluar hasilnya biasanya kita tulis. Ya tadi kenapa ada publikasi, kenapa ada paten, karena hasil yang dari apa yang kita lakukan itu harus dipublikasikan ke masyarakat gitu. Oh, karena Dan ada juga kadang kalau dulu itu ada kita alih teknologinya jadi ke masyarakat juga dulu itu. Sempat ada, cuman karena sekarang juga udah perubahan jadi kalau dulu tuh pusbang, jadi kita sampai selesai itu kita aplikasikan ke masyarakat, kita ajarin ke UKM, kita kembangkan segala macamnya. Kalau sekarang karena puslit, jadi kita lebih fokus ke penelitiannya. Oke. Ya iya iya. Karena THC pasca panen jadi produknya seperti itu ya tadi ya. Jadi hasil panen Jadi kemudian hasil diolah karena kan kalau rata-rata produk pangan itu kebanyakan cepat rusak ya. Kalau misalnya tidak diberi perlakuan atau tidak diolah segala macam itu cepat rusak. Jadi biar ada nilai tambahnya lah dari produk itu gitu. Oh iya iya. Kalau lingkup Subang berarti Teh Aci menelitinya di daerah Subang saja atau gimana Teh? Se-Indonesia. Oh bisa se-Indonesia ya? Se-Indonesia, Jadi kita sebenarnya luas, cuman tempatnya aja di Subang. Tempatnya di gitu. Subang. Jadi Oh itu. kalau di LIPI itu kita jadi tiap puslit itu macam-macam ya. Ada beberapa puslit juga. Kayak misalnya kalau di Subang itu di teknologinya. Terus juga kalau untuk khusus proses itu ada di Jogja. Terus juga kayak kebun raya kan ada di Bogor, di Cianjur juga ada. Nah itu biasanya ngumpul-ngumpul gitu. Iya iya. Itu sih yang mau saya tanya. Maksudnya kalau ini skupnya satu Indonesia, Teh Aci ada rencana meneliti apa nih di Cianjur kira-kira Teh? Ada rencana mungkin atau sudah diteliti mungkin sesuatu? Kemarin itu sempet pengen ngembangin tauco ya. Tauco benar-benar. Karena tahu Aci itu raginya kan masih campur-campur ya, belum ada yang terstandarisasi gitu ya, kan. Benar. Kayak gitu masih belum kesempatan karena kemarin sempat pandemi jadi terhenti. Semua kegiatannya harus fokus ke COVID, jadi jadi sempat terhenti di situ gitu. Jadi kita alih puter setir kita balik sesuai kebutuhan di masyarakat gitu. Oh iya. Cuman kebanyakan sih kalau kemarin kita banyaknya di daerah Indonesia bagian timur. Waktu itu di Palu, terus juga di Belu, di NTT juga sempat di situ kita ngembangin di daerah sana. Ya soalnya kan kalau Cianjur terkenal padinya Teh. Padi ya. Padi. Terus hasil pertaniannya juga lumayan kan ya. Kalau nggak salah di Cianjur itu terutama di Bojong Picung tuh ada apa? Pusat balai gitu ya. Padi ya. Yang se-Indonesia kalau sejabar sih kalau nggak salah. Ternyata memang potensinya banyak juga Teh ya kalau di Cianjur ya.
banyak banget kalau misalnya karena kalau kita lihat ya apa namanya, Cianjur itu kan luas banget ya, Mhm. dari ujung sini dari ujung Mhm. utara sampai Mhm. selatan itu kayaknya beraneka ragam, cuman banyak sekali potensi yang belum apa namanya, digali gitu, Mmm, kayak mhm gitu. mhm. Cuman yang sangat disayangkan ya begitu, karena sangat berpotensi banget kayak kalau ke selatan aja, Mhm mhm. mungkin beberapa teman di LIPI juga di kantor itu, banyak yang sudah, apa namanya, dulu itu banyak kegiatan di Cianjur Selatan juga, Mmm. gitu. Cuman kadang juga aksesnya, terus juga kita juga kadang kan ngikutin itu ya dari atasnya. Mhm Saya kayak mhm. kemarin nih, kita pengen pengen, apa namanya, kita pengen ngembangin tauco, ternyata tiba-tiba dari atasnya harus tentang Covid, karena Oh emang yang iya. darurat itu Covid. Jadi, Iya iya. menyesuaikan itu juga dari Heeh heeh. atasnya, gitu. Iya iya iya. Jadi menyesuaikan kondisi dan ini ya, Heeh, kebutuhan ya? kedaruratan, iya Heeh. kebutuhan juga. Biasanya didahulukan, kayak sekarang kan misalnya stunting sama, Covid yang lagi di Oh, mhm penelitian mhm itu. mhm mhm. Tapi nggak ke arah vaksin kayak gitu Teh ya? Nggak ya? Kalau vaksin itu teman-teman di, LIPI Bogor, Oh LIPI juga itu berarti itu? tentang itu Oh, masih LIPI masih juga, LIPI juga ya? iya. Saya kira Jadi apa, kita saya kira biasanya BPOM join, gitu. itu join biasanya sama Kementerian apa namanya, Kesehatan, Kemenkes, LIPI, terus Hmm, beberapa universitas juga biasanya gabung. Ya karena yang tadi oke. Aji bilang itu biasanya kalau, penelitian itu kita nggak sendirian, kita Mhm harus mhm. satu tim, biar didukung apa, di-support dari beberapa ilmu kan, jadi Mhm biar mhm. lebih mantap gitu. Oh iya, sekalian aja lah ngomongin Covid Teh. Iya. Itu ya kan sekarang apa udah hampir setahun lebih ya, Iya, udah hampir Covid setahun setahun lebih. lebih, terus ya kita masih istilahnya masih belum normal seperti awal ya. Normalnya Ha, baru ya, new normalnya normal normal. yang baru jadi 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 normal nggak yang normal baru, sebenarnya. iya. Iya Normal yang iya berbeda iya. dari biasanya ya. Mhm mhm. Nah ini barangkali teh tadi ada bahasan daun kelor terus apa. Nah barangkali Mhm, ada bocoran teh ada hasil bocoran. penelitiannya. Jadi kalau kemarin itu, waktu tahun kemarin itu kan karena tentang Covid dan kita juga Mhm tentang pangan. mhm Jadi kemarin sih khususnya untuk, Aci sama tim ya, Aci sama tim itu lebih memikirkan gimana sih karena, kan ada beberapa cara ya buat, apa namanya, bukan buat kita berjaga-jaga dari Covid itu, mhm mulai dari mhm yang kalau dulu itu 3M ya kayak mencuci tangan, mhm terus juga pakai masker segala macam, terus juga mhm ada vaksin dan ada salah satunya waktu itu anjuran dari Kemenkes itu untuk apa namanya, atau imun, jaga imun. autoimun. Yang sekarang, "Aduh kita harus jaga imun nih." Iya. Misalnya berjemur atau juga Mhm makan yang sehat, olahraga mhm segala macam. Nah mhm kita, karena tentang pangan jadi kita ke situ mhm dan dari literatur sebelumnya salah satu, sebenarnya banyak bahan-bahan yang bisa, kita manfaatkan untuk meningkatkan imun. Nah, mhm. salah satunya itu daun kelor, karena kebetulan Mmm, waktu itu, kita juga sedang ada, apa namanya, kerjaan sama UKM Kelor. mhm Jadi terus juga di daerah Sumedang waktu itu banyak hanjeli yang masih pemanfaatannya mungkin di kita itu masih sangat minim ya, masih mhm belum optimal, makanya kita coba memanfaatkan, produk-produk pertanian yang belum optimal dimanfaatkan agar bisa punya nilai tambah gitu. Jadi mhm mhm biasanya si hanjeli itu kalau yang Aci tahu itu kalau di sini, eee, dibikinnya itu kayak bubur gitu, kayak mhm bubur-bubur gitu, biasanya umumnya gitu. Karena Aci juga dulu tuh taunya hanjeli itu cuma buat bubur. mhm Tapi mhm ternyata kalau kayak di luar, kayak setahu Aci kalau kalau nggak salah itu kayak di Thailand, itu udah mulai banyak kan, itu mhm mulai dari beras analog, itu udah dibuat dari, apa namanya, hanjeli. Makanya kemarin terus juga kita juga lihat kan kalau buat dulu itu sempet rame kan kalau anak-anak itu katanya nggak, apa namanya, lebih sulit terserang Covid katanya kan iya iya. gitu. Cuman ternyata waktu itu di data dia apa di Cina apa di Jepang gitu ya, itu ternyata banyak juga nih data si anak-anak yang kena Covid, makanya kita coba masuknya di situ gitu, Oke. bikin cookies atau cemilan yang buat anak-anak gitu. Mmm. Ya itu kan kalau di daerah cenderung lebih mudah didapat ya Teh ya? Kayak Iya, nah hanjeli kita terus lihatnya kelor itu gitu. potensi-potensi daerah, karena waktu itu Mhm kebetulan deket ke Subang ya, mhm mhm dari Subang itu deket ke Sumedang, dan kita mhm juga kebetulan sebelumnya ada kegiatan dengan UKM tersebut, mhm. jadi kita terinspirasi di situ gitu. Oke, Kenapa muncul luar kelor, biasa. kenapa muncul, apa namanya, hanjeli,
Terus juga kenapa, apa namanya, kenapa kita ambil cookies, karena kalau secara, apa, statistik itu Mhm. orang yang mengkonsumsi cookies itu banyak gitu dan Mhm. tiap tahun itu selalu naik, makanya kita ambil di situ. Mmm, Biar mhm orang mhm. juga lebih gampang, apa namanya, untuk memperkenalkannya akan jauh lebih gampang ketika orang itu suka. Iya, benar benar. Kalau di Cianjur sendiri memang kayaknya nggak susah sih Teh dapat kayak gitu barang-barang atau bukan barang sih, tumbuhan-tumbuhan kayak gitu ya? Produk-produk itu kan, Mhm. dan, biasanya kan kalau daun kelor kayaknya paling kalau di sini bikin apa ya? Daun Aci sih jarang kelor jarang pakai ya di sini. di kalau saya pernah itu di ini, diminum Teh, diseduh, Oh, bikin teh mungkin? dibikin teh, teh kelor. Dan kalau nggak salah di Sukabumi juga ada tuh. Jadi, Mhm, UMKM yang, khusus bikin teh kelor. teh Itu kelor. heeh, saya Mhm, sempat lihat 1 2 bulan ke belakang. ya itu Bagus juga. Mhm. bagus, makanya terus kan kadang orang kalau misalnya, kita itu bikin produk biasanya biar orang sekarang ini kan orang suka pengen yang praktis ya, Mhm mhm. pengen yang Betul betul ready betul. to makanya kenapa Heeh. cookies biar ready to eat, biar orang nggak usah Iya. ngolah dulu, biar orang mungkin bisa juga ya nanti diteliti ya bikin teh kelor yang Mhm ready to mhm. drink gitu ya. Bisa bisa bisa. Iya 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 iya. Yang siap santap. Iya iya, karena kalau lihat abang saya kerasa ya, Aji juga tipe orang yang kadang sekali itu lebih menyukai ke apa ya, yang praktis-praktis, yang Mhm. Iya sih. gampang-gampang, begitu-gitu. Pasti itu semuanya juga pengen kayak gitu. Ya kan dia langsung celing-celing gitu. Mhm mhm. Makanya, katanya sampai ada apa namanya, eee, jokes-nya katanya, kalau pengen kita berinovasi coba tanya orang yang paling malas. Biasanya idenya itu sangat cemerlang. Iya 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 iya. Itu kalau nggak salah yang bilangnya itu ini, siapa sih yang itu teh, yang bilangnya itu? Mhm. Ah, saya lupa namanya. Ya saya juga pernah denger teh itu teh. Saya pernah Kan denger. itu Heeh katanya sampai terjadi, kenapa kayak sekarang ada yang online-online, kayak kita heeh mau makan ya klik 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 heeh. dateng gitu kan, kita mau belanja di rumah aja dateng, itu Mhm. terinspirasi dari yang seperti itu. Bener Jadi bener bener. makanya sampai dikasih tahu pokoknya kalau misalnya pengen tahu nih inovasi ke depannya akan seperti apa, coba wawancara orang yang, merasa mager banget gitu kan, Mhm mhm. itu akan dapat jawabannya. Iya iya. Jadi yang pemalas juga bisa ada gunanya teh ya. Iya itu, sebagai inspirator. Siap siap siap. Karena pada dasarnya kan tiap orang bermanfaat ya, punya Mhm, mungkin heeh. itu bakat terpendamnya. Ya kan Iya. memberikan contoh atau memberikan visioner gitu ya. Mhm mhm. Ya itu ini ajalah kelakar aja teh ya. Artinya, Iya apa, tapi pada dasarnya kan yang bikin inovasinya bukan orang yang malas ya teh ya, pada dasarnya teh. iya, hanya Terinspirasinya inspirator dari aja. itulah. Ya Siap. jadi jangan males juga ya Ya itu. semuanya. Saya tanya topik yang lain teh ya. Oke, boleh 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 Oke. boleh. Eee, Kalau yang saya tahu atau biasanya kita lihat gitu, Mhm, profil ini saya luar biasa sekali terinspirasi dari seorang profil Teh Aci ini seorang muslimah yang bisa eksis gitu ya di tengah sekarang itu kan apa isu-isu tentang emansipasi lah, kemudian tentang pokoknya isu-isu yang kayak gitulah dibeda-bedakan laki-laki dan perempuan, disama-samakan juga kalau saya sih disama-samakan juga salah tuh ya tetap beda ya. beda iya. Iya tetap beda gitu. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang lebih istilahnya mendiskreditkan perempuan, tapi juga di sisi lain banyak juga yang melebih-lebihkan posisi perempuan dan ini ternyata di depan saya ada seorang profil seorang muslimah yang mampu tetap eksis bahkan sampai jadi seorang peneliti gitu ya. Ya begitu. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya yang menjadikan Teh Aci sampai saat ini mendapatkan pencapaian sampai saat ini itu dari mana sih Teh kira-kira Teh? Bisa diceritakan? Oke, kalau Aci sendiri ya kadang maksudnya kan, selalu mikirnya ya nggak pernah berpikir kayak misalnya ini perempuan harus wah Mhm, lebih dari mhm, laki-laki atau juga laki-laki harus lebih dari perempuan. mhm, Cuman kadang mikirnya
Allah itu kan ngasih kelebihan sama kita ya, Mhm, ngasih mhm. potensi sama kita. Dan setiap apa yang kita lakukan ya di dunia ini kan pasti diminta pertanggungjawabannya kan nantinya Iya, ya. betul betul betul. Nah itu kadang kayak misalnya ketika kita mampu dan tidak diaplikasikan, terus juga ada kesempatan Allah kasih dan alhamdulillah Allah mudahkan juga, Mhm, mhm. ya kenapa enggak gitu dikejar gitu. Kayak Mmm, misalnya kayak dulu sekolah nih. Nah kan, sebenarnya kalau misalnya aja ya, manusia itu kan harusnya berikhtiar ya, mhm, mhm, mhm. dan ketika itu emang jalan kita, Allah pasti akan mudahkan. Mmm, Dan, sesulit-sulitnya apa yang kita bayangkan, kalau misalnya itu jalan kita itu pasti mudah. mmm, Kayak dulu waktu S2 mhm. itu nggak kebayang gitu ya, kayaknya aduh susah, aduh pusing gitu ya, tapi ya udah lillahi ta'ala ikutan, ternyata dapet. Mhm, mhm, mhm. Sama sepertinya kayak peneliti, dulu itu selesai kuliah itu mikirnya ya ampun ya apa namanya, ya Allah pokoknya udah deh gitu kan, maksudnya Mmm. jangan sampai ketemu lagi kayak skripsi, tesis, karena yang namanya penelitian itu, Iya iya. orang peneliti itu akan seumur hidup kan. Mhm, Kita mhm, mhm. meneliti, kita juga mencari kayak misalnya bukan nyari masalah ya, nyari masalah yang harus diberesin, terus juga kita harus bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut, kayak gitu. Cuman ternyata, ya Allah memberjaya itu sempet pas awal itu sempet masih bingung ya, apakah bener gitu ya, maksudnya aku berada di sini, Mhm, mhm. sedangkan untuk, ngerjain tesis skripsi aja kayaknya waduh butuh effort yang sangat-sangat dahsyat Iya gitu iya, ya. benar benar itu. Dan sekarang ketika jadi peneliti, apakah bisa? Dulu sempet ragu waktu awal itu. Cuman Mmm. itu balik lagi, mungkin ini jalan Allah dijalani dan ternyata alhamdulillah gitu. Jadi sih sebenarnya sampai titik sekarang ini nggak pernah sampai kayak merasa, saya wanita saya nggak boleh kalah dari laki-laki." Iya 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 Nggak iya. pernah berpikir sampai, maksudnya sampai ke situ gitu. Mhm, Cuman, mhm. eee, memanfaatkan yang Allah kasih sama kita, potensi yang Allah kasih sama kita, dan yang pasti Allah kasih jalan sama kita. Allah kasih, Mmm, mhm. mudahkan semuanya selalu yakin dan ketika ada yang susah pasti ya balik lagi ketika pas karena, nggak semulus yang kita bayangkan juga ya untuk menjadi peneliti itu. Kadang Mhm, mhm. ketika malas ya, ketika lagi mood-nya lagi turun, kita dituntut untuk menulis, terus Mmm. juga harus bikin jurnal paten segala macam, itu kan udah kewajiban ya. Mhm, Cuman balik mhm, mhm, lagi, mhm. Allah itu nggak akan nguji, seseorang di luar batas kemampuannya. Walaupun terkadang kita merasa tidak mampu, tapi ternyata selesai juga, begitu. Wow. Jadi kadang ngerasa, ya itu ingin ingin rasanya hidup ini bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu sih. Iya iya iya. Itu juga alhamdulillah terasanya karena pas awal-awal jadi peneliti itu kita sempet kayak ke daerah-daerah yang agak-agak, terpendam gitu ya, Mmm, apa yang namanya di pedalaman-pedalaman pedalaman. gitu, Mhm. heeh, terus juga kita belajar banyak di sana gitu, belajar dari masyarakatnya, terus juga dan kan beda ya kayak misalnya kita yang berada di kayak sekarang di Cianjur lah, Mmm, itu mhm. segala kalau acara saya itu segala mudah. Mmm, Pengen mhm, ini mhm. gampang, online gampang, sinyal internet gampang. Itu di tempat yang waktu itu sempet Aci datengin itu internet aja lup-lup ya, air itu susah gitu Mhm, ya, sampai mhm. di sana itu masyarakat ya salah satu daerah di Indonesia itu sampai air aja susah, Mhm, sampai mhm. mereka tuh harus beli tiap minggu itu harus beli air gitu, kayak gitu. Mmm, Dan itu juga kadang, apa namanya, rasa bersyukurnya Aji sebagai peneliti itu kita jadi tahu gitu, kita jadi banyak pembelajaran, diajarin harusnya banyak bersyukur kayak apa, kayak gitu. Jadi kadang, ya Allah gitu kan kalau di Cianjur tuh kayaknya air gampang banget, di sini kok susah, kayak gitu-gitu. Kayak iya misalnya iya iya. kendaraan di Cianjur itu gampang, nah ternyata di sana tuh susah gitu orang untuk sampai merasakan itu pun susah gitu, kayak gitu. Jadi banyak banget sih pelajaran yang aku dapat juga pas jadi peneliti itu. Mhm, mhm, mhm. Walaupun di Cianjur juga kalau di daerah agak ke selatan sama aja sih teh, kayak Sama gitu juga. aja, mungkin karena Masih Aci belum ditugaskan masih ke selatan, jadi iya iya, cuman kalau selatan itu misalnya luar kayak di biasa. selatan kayak air kayak gitu kan lumayan karena kalau menurut Aci tuh air kan kebutuhan yang sangat pokok Mhm, ya, mhm, mhm, mhm. itu, masih melimpah lah kalau di sana. Di sana itu sampai dia pas katanya pas Aci sempet balik ke Jawa itu, di sana itu kekeringan, dia sampai Mmm, karena nggak hujan-hujan itu kekeringan dan jadi dulu itu kan mereka ada kayak nanam tanaman gitu, jadi mereka untuk airnya itu mereka harus gambling
antara mempertahankan pertanian yang mereka urus dari Oh. awal atau untuk kebutuhan dia sendiri gitu. Jadi Mhm milihnya di mhm. situ ya. Cuman dari situ jadi ada motivasi untuk, ya gimana sih caranya biar orang maksudnya bisa bermanfaat lah untuk orang di sana gitu. Heeh heeh heeh. Jadi sebenarnya nggak ada kayak emansipasi kayak gitu, nggak ada sih kalau menurut Aji ya. Oke. Jadi sebenarnya kan tiap orang dikasih potensinya juga sama, tergantung kita memanfaatkan, mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Mmm. Bukan masalah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan berarti Teh ya? Iya betul, karena ya yang tadi dibilang itu, Mhm. namanya laki-laki perempuan nggak bisa disamain. Mhm. Dua-duanya juga punya jalan masing-masing, punya kodrat masing-masing. Jadi, maksudnya kita sebagai perempuan khususnya Ci sebagai perempuan nggak bisa menuntut untuk disamakan dengan laki-laki, Mhm mhm merasa mhm. untuk menyaingi laki-laki kayaknya, enggak. Oh, Karena itu. memang pada dasarnya berbeda, Iya gitu. iya iya iya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sudut pandang emansipasi itu terlihat terkesannya itu laki-laki bersaing dengan perempuan gitu Teh ya? Iya, jadi Mhm. terkesannya, harus sama gitu, kayak Mhm gitu. Sedangkan mhm. kayak hitam dan putih itu beda gitu Ah, kan. Si hitam nggak ya. mungkin dia ingin disamakan dengan atau, ingin dimiripkan atau disamakan dengan si putih kan enggak ya, gitu. Kayak begitupun sebaliknya ketika si putih nggak mungkin dia, maksudnya entar yang ada malah jadi abu-abu gitu kan Nah, kalau heeh heeh gitu. heeh Jadi, heeh. kalau Aziz sih nggak pernah berpikir kalau maksudnya untuk sampai mencapai sekarang ini nggak ada niatan untuk, "Wah pokoknya aku harus lebih nih." Mhm mhm Gitu, mhm. kayak gitu nggak ada sih. Mhm. Oke. Iya iya iya. Apa, enggak, tadi apa, hitam dan putih itu seperti saya dan Teh Aci ya? Oh enggak, ini karena cahaya. Oh enggak. Iya iya iya. Ini kayaknya Aduh, efek cahaya. ya. Yang penting kerudungku dan bajumu sama-sama hitam. Iya, siap. Oke oke oke. Eee, Selain meneliti, ke depan rencananya kira-kira ngapain aja Teh? Mungkin ada Mmm, target atau apa gitu? pengennya sih bisa sekolah lagi ya. Sekolah lagi? Wah, mantap. Inginnya sekolah Sampai lagi, profesor mudah-mudahan. amin ya. Mhm mhm. Cuman ya karena, apa ya, yang namanya belajar itu kan kita diharuskan terus belajar ya Mhm. sampai liang lahat gitu kan ya. Iya iya iya. Jadi kayaknya walaupun banyak orang yang sedikit, "Wah jangan nih, jangan jangan dulu jangan dulu jangan dulu." Mmm. Cuman ya kayaknya itu juga agak sedikit, kok orang agak agak worry gitu ya, kalau misalnya ada orang yang S3 kayaknya wah banget gitu ya atau gimana. Tapi Mhm kalau menurut mhm. aku ya namanya belajar ya kan kita bisa di mana aja, terus Mmm. juga maksudnya itu bukan sesuatu yang wah banget gitu. Belajar Kok cuma sepanjang sekedar hayat. bener, dan itu kan nggak harus kayak di sekolah, nggak harus juga kita belajar sendiri. Mhm. Jadi kayak kalau misalnya orang S2, S3 kayak kan kayak terkesan gimana gitu ya, kalau misalnya Aji rasain ya. Karena ketika Mhm. kalau misalnya ada yang nanya kan, "Mau sekolah lagi?" Orang tuh langsung, "Wah wah," gitu, kayak kayak yang kita mau ke mana, kayak kita yang mau pergi keluar angkasa atau apa gitu, kayak gitu. Cuman, kayaknya ya gitu, karena ya Aji pikir ya Allah aja menyuruh kita untuk terus belajar, belajar belajar dan belajar gitu kan. Mmm, mhm mhm mhm. Jadi nggak ada salahnya gitu, gitu. Itu salah satu keinginannya. Oke, insyaallah. Tapi masih tentang pertanian mungkin atau berbeda haluan Iya, kira-kira? yang pastinya pengen memperdalam ilmu yang sekarang ada sih, Mhm. biar lebih mantap biar lebih mantap, begitu. Oke. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai targetnya Teh. Amin, Oke. semoga. Walaupun terasa berat kayak Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kayak kuis aja ya. yang susah-susah kok kayak ujian. Saya mau Mhm, tanya pendapat Teh Aci tentang Cianjur. oke. Potensinya, misalnya peluangnya, tantangannya, terutama tentang perempuan di sinilah. Perempuan di Perempuan di Cianjur, iya. Tadi sih nyambung dari yang tadi Teh tentang profil muslimah gitu. Cianjur kan kota santri, kemudian saya lihat muslimahnya di sini luar biasa gitu. Tapi cara bagaimana mengoptimalkan potensi itu gimana? Menurut Teh Aci gimana kira-kira?
Untuk mengoptimalkan potensi. Tapi kalau misalnya Ci lihat ya, Mhm. wanita-wanita muslim-muslimah di Cianjur tuh luar biasa. Mmm, mhm. Dia aja kadang pangling ya pas balik ke Cianjur itu, wah ternyata ada begini, kalau misalnya ada kajian-kajian apa gitu ya yang, Mhm mhm. wanita-wanita dia sebagai narasumbernya, Iya. kayak gitu. Kayaknya sebenarnya potensinya tuh sangat besar banget ya, Mmm. karena, dari SDM-nya juga. Karena banyak banget orang Cianjur itu yang di luar kota itu dia wah banget. Mmm. Jujur kadang kalau misalnya ketemu, "Ah, ternyata orang Cianjur ternyata orang Cianjur." Karena, senior aja di kantor itu ada orang Cianjur, dan Oke. ternyata, wow gitu kan, Mhm bisa mhm. ketemu di sini, kayak gitu. Jadi potensinya sebenarnya besar, mulai dari kalau dari alamnya udah, nggak perlu Mhm. Nah, heeh. diragukan lagi, nggak perlu dipertanyakan lagi, karena Mhm. potensi di Cianjur itu mulai dari berasnya juga kan ada pandan wangi, sama beras-beras yang Mhm. lain, terus juga, apa namanya, bahan pertanian lainnya juga di sini banyak sayuran juga kan. Mhm Dulu tuh mhm. ada di Cipanas tuh kayaknya, banyak banget gitu ya. Nah kadang cara ngolahnya atau juga yang kadang pengetahuan untuk, meningkatkan value dari si itu yang agak Mmm. kurang kalau menurut Aci tuh kalau misalnya di sini ya. Tapi kalau Mmm. misalnya dari bahan SDM juga kadang yang ya itu kadang sangat disayangkan itu yang wah itu kadang untuk balik ke sininya udah kecantol di yang Di luar lain, kota. heeh, jadi kadang sayang banget gitu ya. Tapi kalau Mhm. misalnya lihat di sini sih kalau bisa dioptimalkan itu bisa sangat optimal kalau misalnya bisa diwadahi gitu, kayak gitu. Iya Dan iya untuk, iya. yang susah di sini itu biasanya biasanya dulu itu sempet, bukan penelitian, dulu sempet, dulu waktu kuliah itu, dulu sempet penelitian di Cianjur juga tuh. Mmm, Cuman mhm. kayak di UKM-UKM gitu, Mhm dan mhm. terkadang mereka tuh bingung di pasar ya, buat Mhm. pasar-pasar itu, arahan-arahan ke situ sih yang mungkin mereka lebih butuhkan gitu. Mmm, mhm mhm. Jadi potensi yang ada itu sumber daya, kemudian Sumber daya sumber alam daya oke, alam maupun sumber daya sumber daya manusia manusianya juga oke. oke. Cuma untuk Ting menyatukan kedua itu ah, kadang oke. butuh medianya Jadi gitu. supaya apa, ter Integrasi. harmonisasi ya. Iya, biar lebih harmonis dan gak Heeh. marahan antara satu dengan yang lain, Mhm mhm. gitu. Dan memang Karena betul sih. kadang heeh, Iya iya gimana Teh? kadang, apa namanya, kalau misalnya ngobrol gitu antara, misalnya Aji sama siapa gitu, kalau misalnya kita denger keinginan mereka itu, sangat luar biasa ya, "Aku pengen begini 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 begini," cuman kadang mereka bingung untuk memulai. Mmm. Dan itu yang terkadang kayak kalau misalnya yang nggak harus orang lain yang maksudnya dia aja, kadang kita ingin begini 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 begini, tapi kadang kita bingungnya itu, kita mulai dari mana gitu, kayak gitu. Itu biasanya yang jadi salah satu, sulitnya berkembang itu karena bingung untuk memulainya gitu, kayak Oke. gitu. Jadi Tapi harus ada tadi keberanian keberanian ya? untuk Heeh. memulai. Tadi bener sih Teh, apa, pasar itu yang susah, bener, itu yang susah. Iya, dan rata-rata sih pasar ya, pasarnya yang Mhm. agak susah. Walaupun kalau kita lihat kan sebenarnya pasar-pasar itu banyak, cuman kadang media promosinya yang agak Mhm. susah, terkadang kitanya nggak tahu gitu. Mhm mhm. Terus juga gimana caranya bikin produk kita jauh lebih menarik, Mhm mhm. dan macam-macam gitu yang kayak misalnya dulu banget, di kita kan melon cuman bulet, udah Oke. sekilo paling cuman Mhm. berapa ribu atau berapa belas ribu gitu ya. Pas Mhm di mhm. Jepang melon dikotakin kasih pita itu sampai berapa juta gitu kan. Iya. Kadang yang begitu gitu, maksudnya hal Mmm. yang, sebenarnya kita bisa, kita Mmm. mampu, cuma kita nggak berani untuk memulai. Inovasi. Kayak gitu ya, inovasi, Oke. betul. Oke oke oke. Eh, Teh Eci sampai Iya, sekarang bisa mencapai menjadi seorang peneliti dan tentu target yang lain-lainnya juga sedang diusahakan gitu. amin. Tokoh inspirasinya siapa Teh? Tokoh inspirasi kalau misalnya apa namanya, kalau di lingkungan sehari-hari ya pastinya ibu ya. Mmm, mmm, Ibu menjadi orang yang, sangat menginspirasi sekali, orang yang tangguh dalam menjalani hidup pastinya, mhm, dan kayaknya nggak ada kata lelah dari situ. Makanya dari mmm, situ belajar. Jadi kadang kalau ngerasa lelah, ngerasa, "Aduh males," gitu ya, kadang mikir, "Wah
ibu aja kayaknya nggak ada lelahnya gitu ya. Orang tua sampai, luar biasalah gitu ya. Itu sih yang bikin sangat-sangat Mmm, menginspirasi sampai sekarang. iya iya Sampai iya. bisa meraih dengan ya udah ditambah doanya yang luar biasa ya, kita Mhm, juga lihatnya, ya karena kalau Aci lihat ya, beliau kan kebetulan orang tua kan, ibu tuh guru. mmm, mhm, Gimana cara sabarnya dia ngajarin anak orang ya, sampai ya ampun gitu kan. Dulu kan sempet ngajar juga ya, dulu tuh Aci mhm, sempet ngajar juga di sekolah dan merasakan hal tersebut gitu. Dan itu mhm, cukup berat, mhm. ngurusin anak orang segitu banyak, dengan sifat yang macem-macem, belum lagi kita yang gemesan gitu ya. Kayak Mhm ya mhm ampun mhm. kok dia bisa gitu, kayak gitu. Oke, Sampai, ya itu sih mulai dari kesabaran dia, terus juga, kerja kerasnya, kayaknya nggak ada capek-capeknya, balik ke rumah mesti ngurusin anak ini, kayaknya luar biasa. Dari situ sih mulai belajar, wah harus lebih baik, terus mmm, jangan ngeluh, terus juga jangan pernah ngerasa takut ketika kita gagal, kayak gitu. Dari oke. situ sih. Tidak terlepas dari seorang ibu, figur seorang ibu berarti ya? Iya Betul. iya iya iya. Dan itu memang semua ibu memang begitu sih kayaknya Teh, iya. Semua Iya. ibu itu. Dan Jadi heeh, karena terkadang gini, kalau misalnya kadang ya kalau punya orang tua yang misalnya bekerja atau dia punya mhm, kesibukan sendiri, itu tergantung kita melihatnya. mmm, Ada yang melihat, "Wah, orang tua saya terlalu sibuk nggak ngurusin saya." ah, Tapi dia nggak sadar ketika orang tua itu, dia bekerja begitu tuh untuk siapa, kayak gitu. mhm mhm mhm. Jadi, harus pandai-pandai memandang karena ya yang tadi dibilang orang tua itu pasti hampir semua untuk anaknya kan, Mhm, rata-rata gitu ya, rata-rata mereka itu berjuang untuk anaknya cuman caranya berbeda macam-macam, kayak iya iya. gitu. Ya bener sih, jadi sudut pandangnya yang harus disesuaikan ya. Betul. Jadi, tadi artinya bisa jadi satu hal yang sama, misalnya katakanlah punya orang tua bekerja gitu, sama-sama kasusnya begitu. Tapi ada Mhm. yang broken home, ada yang malah menjadi inspirasi bagi dia gitu ya. Iya betul. Mhm Jadi harus apa ya, itu pokoknya setiap apapun yang kita lihat itu, ya itu kita harus mengambil ibrah dari mhm, itu kan, kita harus melihat semuanya itu dari sisi baiknya, walaupun ada yang buruknya juga pasti ada. mhm, Suatu hal itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Cuman di setiap kejadian yang kita alami itu kalau aku selalu meyakini Allah itu selalu nah, ngasih pelajaran di situ gitu. oke. Eee, Tadi kan Teh Aci bidangnya pertanian banget kayaknya ya dari awal tuh. Iya ya, S1-nya juga kemudian S2-nya ketemunya dan bahan-bahan sekarang pertanian. ya pertanian banget gitu. Kalau dari sisi pandangan Islam sendiri yang Teh Aci ketahui itu, ada sinkron gak sih ke arah sana gitu tentang Kalau yang pertanian? sering Aci sih biasanya, Aci tuh kalau misalnya kayak penelitian, lihat-lihat potensi, itu biasanya Mhm, dari, eee, yang pastinya di ajaran Islam itu kayak misalnya nih, kayak kurma, air zam-zam itu kan ada ya kayak di mmm, Al-Quran, terus juga ada iya, kajiannya. Aci mhm, lebih suka kayak, ngikut dari situ, terus kita mhm, buktikan secara alamiah dan itu sangat sinkron sekali. Walaupun banyak hal yang maksudnya di luar akal pikiran manusia ya, mhm yang mhm. begitu. Cuman ada, kayak misalnya dulu aja, dulu banget yang bikin sedikit kan katanya kalau peneliti itu kepo ya, kayak dulu dulu itu sempat kayak apa namanya, kan dulu katanya yang lalat ya, lalat dimasukin ke Nah, air itu heeh heeh, sebagai apa namanya, racun penawarnya dan itu tinggal penawarnya. masukin lagi gitu kan. Mhm, Kan kalau secara ini, "Kok itu kan kotor dimasukin kok dimasukin lagi?" Gitu mhm kan ya. mhm mhm. Tapi ternyata kan kalau secara ilmu pengetahuan ternyata malah si penawarnya tuh ada di tubuh itu, makanya ketika si lalatnya itu masuk terus dimasukin lagi, itu malah jadi netral kayak Mmm, gitu. mhm mhm. Dan itu sangat sinkron sekali gitu. Jadi Aci pun kadang mencari inspirasi itu dari situ gitu. Kayak Mmm, kan banyak obat-obatan, terus kayak madu, kan banyak kajian-kajian tentang madu juga kan, kalau di apa, diajarin sama sering dibahas ya kalau misalnya obat yang paling, yang bisa untuk segala penyakit itu kayak madu, kita mmm, konsumsi madu, terus, macam-macamnya gitu. Itu beberapa bahan pertanian juga yang ada disebutkan, biasanya sih lebih seneng
oh iya ya ternyata begini ya gitu. Jadi nggak Hmm, lepas dari ajaran Islam pastinya. oke. Jadi ada banyak yang disebutin di Al-Quran mungkin ya atau di hadis gitu. Dan ternyata Iya setelah itu ditelistik itu terbukti gitu emang mungkin benar, ya. Oh. terbukti. Walaupun kalau misalnya kayak di hadis, di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara gamblang ya. Kayak Mm-mm. misalnya yang tadi, oh ternyata penawarnya di situ kan nggak dijelasin di situ. Mm-mm, Cuman mm-mm, mm. kita dicontohkan ketika ada ini harusnya begini dan mungkin beberapa peneliti di luar juga udah sempat membuktikan itu Mm-mm, dan ternyata memang memang apa namanya sinkron. Dan itu pun nggak hanya di penelitian pangan ya, mungkin mm, di beberapa bidang yang lain juga mm, mm. terinspirasi dari situ. Karena Oke. banyak banget dari kajian-kajian di Al-Quran yang kemudian dibuktikan secara ilmiah, gitu, kayak gitu. Hmm. Iya, iya, ya, luar biasa. Sebagai seorang peneliti, Teh Aci punya peluang yang sangat besar berarti untuk membuktikan banyak hal ya. Amin, Mm. membuktikan segala kekepoan yang Ya ada. itu. Karena benar sih di Quran tadi madu dibahas sama Teh Aci ya. Dan ternyata benar gitu ya. Kemudian Iya. kalau 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 saya sedikit apa baca gitu dijelaskan banyak tentang tumbuhan juga di Quran itu ya, tentang Mm-mm. hewan, tentang segala macam sih penciptaan manusia dan seterusnya. Ada Iya, dan kalau buah-buahan juga ada kurma ada. ada kurma, iya itu kan udah bagus banget Iya, itu iya. ya. Makanya kandungannya juga kalau kita uji di lab, biasanya kan kita kayak misalnya aja nih ya, sebelum kita langsung racik ini jadi Mm-mm, misalnya kayak kayak kemarin nih Hanjeli sama kelor nih. Nah mm-mm, kan sebelum kita bikin cookiesnya itu kita harus tahu dulu nih kandungan si mm, Hanjelinya kayak apa, kelornya kayak apa, dan itu luar biasa gitu. Dan mm-mm, bahan-bahan atau apa produk-produk yang disebutkan di Al-Quran atau hadis itu kalau kita kaji kandungannya juga itu luar biasa. mm, mm-mm, Dan yang pastinya ketika kita ngajarin sama orang, apa ya anak sekarang itu pinter-pinter gitu. mm-mm. Mereka kalau tidak terbukti itu nggak akan percaya Iya benar, benar. gitu. Jadi kalau misalnya anak sekarang itu, ya orang-orang sekarang itu sangat kritis. Mm-mm, Jadi kalau misalnya kita nggak kuat di apa namanya pembuktian kita akan susah. Apalagi kalau misalnya dulu itu ada yang namanya diseminasi ya, kita ngajarin ke masyarakat, mm, terus juga kita untuk ya namanya kita merubah pola hidup kan agak susah ya, tapi kita ngajarin ke orang, orang itu harus kita itu harus bener-bener, "Ini bener loh begini begini begini," dan itu harus sangat dibuktikan gitu. Kayak anak mm, sekarang kalau misalnya dibilangin, "Itu bener kok air itu kalau dicelupin lalat, dicelupin lagi tuh langsung bersih," itu kan nggak akan percaya, maksudnya, mm-mm. pasti akan ada, "Kok bisa sih ini kan begini begini begini," Iya, tapi kalau dibuktikan secara ilmiah, pasti akan lebih mudah gitu. iya, iya. Oke. Semangat terus Teh. Mudah-mudahan bisa terus Amin. menggali nilai-nilai terutama yang apa sumbernya dari Quran itu. Iya itu. Saya dan Masih harus banyak teman-teman belajar karena, maksudnya baru hal kecil aja itu udah bikin kita, wah Masya Allah gitu iya, ya, iya, luar iya. biasa banget gitu kan. Sampai kok bisa semua juga, ya pasti yang nggak mungkin ya, Mm-mm. kalau ketika Allah sudah, "Ini bisa loh," itu udah pasti bisa. Nah itu, Cuman kita harus diyakini luar biasanya Allah ya. ya. Karena banyak juga kan yang diteliti oleh profesor luar negeri gitu-gitu lama-lama dia masuk jadi orang Islam gitu ya. Karena, Kemudian, kalau beberapa cerita sih ya itu kadang yang, mereka mengkaji gitu ya, karena mm-mm, mereka juga mulai, mempelajari, terus mereka membuktikan dan itu terbukti, yang tadi dibilang orang sekarang itu sangat kritis. Jadi ketika mm-mm, mereka tidak bisa membuktikan sendiri mereka, mm-mm, relatif cenderung nggak percaya gitu. Makanya mm-mm, banyak kejadian kenapa kayak ilmuwan-ilmuwan di luar itu banyak yang kayak misalnya beralih, karena mm-mm, mereka mm-mm, mengkaji dan membuktikan. mm-mm, mm-mm. Kebanyakan seperti itu. Ya, 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 secara ilmiah bisa dibuktikan gitu. Iya. Kita tunggu Teh penelitiannya terkait banyak di Al-Quran itu yang bisa digali. Iya, amin, ya ampun aku aja kadang ngerasa jadi semakin banyak yang kita gali, semakin Mm-mm. banyak yang kita tahu, dan kita merasa makin kecil. Iya benar, Karena, benar, benar, benar. wah ternyata PR kita banyak. Mm-mm, Ternyata, yang kita ketahui itu baru dikit banget. mm-mm. Itu Benar, sih benar, kadang benar. yang kerasanya gitu ya. Jadi Ah, semakin pas kita teliti ini, wah ternyata begini ya. Pas kita teliti begini,
ya ampun ternyata selama ini, apa yang kita tahu itu masih sangat kecil gitu. Mhm. Pokoknya itu malah makin bikin kita harus, ya tadi pengen terus belajar, pengen terus menggali, karena semakin tahu malah semakin kayak nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Kalau tentang paten sama karya ilmiah ya, Teh, ya. Nah, Mhm, itu kalau boleh, di-share ke sahabat-sahabat, termasuk saya sih, sebagai orang awam, itu caranya dapat hal seperti itu, kayak penelitian itu apakah harus melalui jadi orang LIPI dulu gitu? Atau kayak gimana sih, Teh, cara-caranya gitu, sebenarnya barangkali? pengajuan pengajuan kalau untuk paten, khusus untuk paten itu kan di Kemenkumham ya, Hmm. di sana di yang apa, bagian intelektual gitu. Mhm. Nah itu kita bisa ngajuin di sana. Cuman kebetulan kalau Mmm. di LIPI itu ada, masih di bagian LIPI dia bertugas untuk, itu, untuk ngurusin Oh, kayak heeh. paten, lisensi, terus juga, hak cipta dan lain-lain. Jadi kalau misalnya di LIPI sendiri, jadi kalau kita habis penelitian, kita tulis dulu nih sebelum ke karya tulis ilmiah itu kita patenin dulu. Mhm. Karena kalau misalnya di-publish di karya tulis ilmiah dulu, itu akan menggugurkan si paten karena udah disebarin ke masyarakat gitu. Oh Tapi kalau misalnya gitu. paten dulu, itu akan jauh lebih aman. Karena, Oh, iya iya iya. dulu itu katanya sempet ada yang mirip-mirip gitu. Dulu kan ada plagiasi ya. Mhm mhm. Nah itu, lebih aman itu ketika kita punya paten kita akan menang kalau secara hukum, Mmm. Jadi gitu. Jadi sebelum di-publish dipatenkan dulu gitu ya? betul, sebelum Oh. di-publish dipatenkan dulu, Mhm. udah dipatenkan baru diperbolehkan untuk di-publish. Itu sampai keluar nomor patennya, baru nanti bisa dipublikasikan ke khalayak Dan itu ramai. siapa saja bisa, Teh? Bukan hanya dari LIPI? Siapa saja bisa. Oh. Itu bisa diajukan langsung ke Kemenkumham, Mmm. Iya langsung. iya iya. Mhm. Ya karena kan kalau saya sih, terutama, saya pribadi gitu, sebagai orang awam, kalau mungkin mungkin banyak ya di daerah itu misalnya dapat inspirasi atau dapat hal yang, "Oh ini yang Iya baru banyak nih," atau gimana. inventor-inventor ya. Gitu. Heeh. Iya, kadang, kadang kebanyakan orang sebenarnya kadang juga kita belajar dari mereka ya. Mhm mhm. Karena, maksudnya inovasi-inovasi yang kita buat, terus juga invensi-invensi yang, kita perdalam itu terkadang kan muncul dari masalah yang ada di masyarakat Nah, ya, bener bener. kayak Mhm. gitu. Jadi terkadang, terus masyarakat itu mereka belajar dari pengalaman mereka, Nah, namun tidak mhm. Nah diilmiahkan, itu. kayak gitu. Mhm mhm mhm. Kayak misalnya kayak sekarang kan banyak tuh kayak buat mereka bikin kayak, kalau kemarin tuh lihat itu, kan kita kalau kupas nanas susah ya, Mmm, mhm. terus atasnya itu dan ternyata dengan kesulitan yang ditemukan oleh petani nanas, mereka bikin alat yang sederhana, itu untuk Mhm. mengupas nanas, dan itu Mhm. jauh lebih sederhana. Itu kan salah satu invensi ya, Iya iya, cuman bener mereka bener. nggak tahu cara, Iya itu dia. apa namanya, menuangkan antara Mhm. invensi yang mereka, dapetin itu menjadi sebuah, paten yang nanti bisa Mhm. dilisensikan, udah dilisensikan kan nanti dapat royalti dari situ, kayak gitu-gitu. Itu Mhm. sih yang, mungkin kalau orang-orang awam itu masih agak bingung di situ. Padahal Mhm. dari paten itu kalau udah komersil nih, udah misalnya ada industri yang pengen, itu kita bisa dapat royalti di situ, Iya iya iya. gitu. Dan Itu sih kalau karya bener-bener. tulis ilmiah sih kita bisa langsung ke jurnal-jurnal, ada Publish jurnal jurnal ya. nasional, internasional Mhm. heeh. Jadi kita submit tulisanan, entar di-review, kalau bidangnya cocok itu bisa dilanjutin, review selanjutnya, terus bisa di-publish kayak gitu. Iya iya. Kapan-kapan ini kayaknya harus diundang untuk ngisi bidang itu, Teh. Menulis Khusus di bidang karya ilmiah sama paten ini kapan-kapan nih. boleh Mudah-mudahan boleh lah. boleh boleh. Harusnya mah kalau kondisi Mhm. normal diseminarkan gitu ya, enak gitu ya, Teh, Diseminarkan, langsung, iya. heeh. Karena kita juga maksudnya kita juga peneliti diajarin kok, kayak misalnya Mhm. waktu awal-awal itu ada kayak kita dapat pembelajaran kayak misalnya cara menulis karya tulis ilmiah itu kayak apa, karena Mhm. berbeda dengan kayak misalnya kita nulis, novel kan beda Iya. ya, Mmm. terus juga bikin-bikin cerpen kayak itu beda Iya iya gitu. iya. Lebih ke Wah, karena biasanya mantap kalau mantap. paten dan karya tulis itu harus singkat, padat, dan jelas, dan nggak berulang. Itu yang Mmm. bikin kadang mood-nya itu harus bagus, terus Mhm. juga konsentrasi harus pol, itu yang bikin lama untuk menulis, begitu. Iya iya iya.
luar biasa. Mhm mhm. Eh, Daci nggak kerasa ini udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol. Oh, udah lama ya? Iya, luar biasa ilmu-ilmunya. Mhm. Eh, Kapan-kapan boleh ya Teh diterusin lagi nih ngobrol-ngobrol tentang Boleh banget, bidang yang lain lah. Saya merasa boleh. terinspirasi dan merasa bangga ternyata di Cianjur itu memang banyak sekali tokoh yang inspirasinya bagus dan di sini Teh Aci luar biasa pencapaiannya walaupun apa ya dari kondisi seorang muslimah gitu biasanya dipandang sebelah mata gitu ya atau karena memang dia tidak tahu harusnya seperti apa menjadi seorang muslimah gitu tapi Teh Aci bisa mencapai hal yang luar biasa menurut saya gitu. Mudah-mudahan bisa ditularkan Teh nih. Iya, amin. Pokoknya jangan pernah ragu sama diri sendiri lah ya. Karena kalau Heeh, Aji heeh. sendiri ya, karena mikirnya ketika kita ragu sama diri kita sendiri, gimana orang lain bisa yakin gitu. Oke. Jadi yang pastinya yang awal yang harus diyakini itu sama potensi kita, jangan pernah ragu sama diri kita sendiri. Gitu. Hmm. Awali dengan itulah. Ya, ya, ya. Karena tidak terhalang ya, bagaimanapun Mm-mm. status kita, tetap bisa. Tidak terbatasi ya, masih bisa Iya. eksis dimanapun. Yang penting ya itu kita yakin dulu sama diri kita, karena ketika kita yakin itu potensi kita juga bisa tergali di sana dan jangan pernah ragu untuk melangkah. Hmm. Yang pastinya jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa wah kita karena kita muslimah nih, jadi eh kadang kan ngerasa wah kayaknya harus nggak terbatasi atau apa Hmm. gitu. Hmm. Nah Enggak itu sih. juga sih. Karena ada Mm-mm. juga teh yang pencapaiannya bagus, tapi ternyata dia meninggalkan identitas kemuslimahannya. Nah itu Itu yang sangat yang sangat disayangkan ya. gitu. Karena padahal maksudnya orang di luar sana pun dia bisa menghargai kita kok gitu. Hmm. Bisa menghargai kita dan akan sangat menghargai kita kok dengan apa adanya kita gitu. Nggak perlu Hmm. kita harus mesti berubah atau apa gitu. Yang penting kita karena yang di luar itu yang penting kita mampu, yang penting kita bisa buktikan capaian kita atau potensi kita keluarin orang juga pasti bisa langsung. Nah, terkadang orang ngikutin kita gitu ya, Hmm. kayak gitu. Hmm. Hmm. Orang lebih menghargai kita. Jadi yang penting kitanya sendiri sih yakin kalau Oci biasanya ya itu mikirnya kalau kita nggak yakin gimana orang yakin kayak Hmm. gitu. Hmm. Jadi selalu ngepedein walaupun kadang mungkin kelewat pede atau apa. Cuman kadang ya gitu kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri biar keluarnya juga jauh lebih enak gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Ya luar biasa. eh Closing statement teh, Closing pesan-pesan. statement. Walaupun tadi sudah sebenarnya tapi Oh ya tadi ya pokoknya pesan dari Aziz sih jangan pernah ragu untuk melangkah. Yang Mm-mm. pastinya yakin ketika itu jalan kita, ketika Allah menuliskan jalan jalan itu untuk kita, ya udah jalani tinggal nikmati. Yang penting kita ikhtiar, optimalkan di ikhtiar. Dan pastinya yakin, biar Allah juga yakin ngasih jalan sama kitanya. Gitu. Ya, oke. Tidak usah ragu, tidak usah malu sebagai identitas Muslim kita gitu ya. Iya Karena betul, pokoknya karena prestasi itu ya, yang penting. bener karena prestasi pembuktian itu kan ada di diri kita dan jangan sampai dan yang Aci rasain itu identitas kita sebagai Muslim itu tidak membatasi ruang gerak kita. Oke. Oke, luar biasa. Teh Aci, bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang sharing di sini. Dan Iya, iya. bisa banyak Bisa hal, semoga silaturahim lah bermanfaat setelah juga ya. sekian lama nggak Iya, ketemu. pastinya. Iya, ya ampun. Walaupun nggak langsung ya, Teh. Melalui media Iya, udah virtual. sekarang daring-daring. Tapi jadi lebih mudah sebenarnya ini dengan adanya seperti Iya, ini. karena kalau untuk ketemu kadang biasanya agak susah ya. Iya, benar-benar. Kadang Itu. jadi sebel di mana. Kadang juga Aceh bisa, kalamannya nggak bisa, ya kan? Iya, betul, Mungkin betul. bisa Siap. online juga. Terima kasih banyak Teh Aci. Semoga apa yang Oke, ditargetkannya sama-sama. tercapai, semakin berkah. Amin. 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 Penelitiannya semoga lebih lancar lagi.
mendapatkan Amin. hal yang baru, inspirasinya mudah-mudahan Amin. bisa menular, bisa Amin. menjadikan lebih bermanfaat bagi yang lain gitu. Amin. Sukses karirnya, segalanya, keluarga dan lain-lainnya. Amin ya Allah. Oke, Sukses juga buat semuanya. amin. Ya, itu dia bincang-bincang kita dengan Teh Aci, seorang peneliti dari Cianjur. Nah, ini Iya, asal Cianjur. selalu saya garis bawahi bahwa ini dari Cianjur dan Iya, asli sekarang pisan. asli orang Cianjur dan kiprahnya luar biasa di LIPI, dengan segala macam prestasinya, patennya, karya tulisnya dan lain-lainnya. Baik, kita sudahi saja Teh bincang-bincang kita untuk Iya, sesi kali ini. Kita akan tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.